Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan bacaan buku yang berjudul Dunia Baru Islam yang ditulis oleh Lothrop Stoddard. Masih bab ketiga, bagian terakhir, yaitu bagian ke-8 yang berjudul Ketidakstabilan Kekuasaan Politik Eropa terhadap Timur Dekat dan Timur Tengah diperlihatkan dengan dramatis oleh pengaruh moral dari perang Rusia dan Jepang. Apa yang telah diterangkan secara ringkas tentang perbedaan politik, ekonomi, sosial, dan sifat rasial di antara Timur dan Barat adalah cukup memberikan contoh perbedaan-perbedaan yang nyata, perbedaan yang terjadi dalam hubungan di antara kedua dunia itu, dan menurut keadaannya menjadi penghalang terhadap pembaratan. Proses pembaratan berjalan terus, dan sampai di mana pembaratan itu sudah berjalan hingga kini akan kami terangkan pada pasal-pasal berikut. Tetapi faktor-faktor perbedaan yang tersebut itu akan menunjukkan kemungkinan untuk reaksi dan akan menentukan batas-batas pembaratan yang dapat terjadi. Tinggal sekarang suatu hakikat yang pasti, yaitu bahwa kekuasaan Barat dalam lapangan politik atas Timur, meskipun sudah lama berjalan dan aneka rupa dalam bentuknya, mestilah berdiri di atas dasar yang kurang kuat. Selamanya penguasa-penguasa Barat di Timur akan dipandang sebagai kasta asing. Ada toleransi, malah dihormati barangkali, tetapi penguasa Barat tidak akan pernah memperoleh kasih sayang. Mereka tetap dipandang selaku pendatang asing. Selanjutnya sudah semestinya lah kekuasaan Barat tambah sukar dipertahankan dengan bertambahnya kemajuan bangsa-bangsa Timur. Apa yang pada angkatan tua disukai dan disenangi, maka pada angkatan yang berikutnya menjadi kutukan dan cacian. Kekuasaan itu adalah suatu balance yang sangat labil, yang sukar dipertahankan, gampang dirusakkan. Ketidakstabilan kekuasaan politik Eropa terhadap Timur Dekat dan Timur Tengah diperlihatkan dengan dramatis oleh pengaruh moral dari perang Rusia dan Jepang. Sebelumnya Timur sampai saat pecah perang itu tidak berdaya menantang Eropa yang melanggar haknya. Kebanyakan orang Timur sampai kepada masa peperangan itu mengatakan bahwa tak ada jalan lain bagi bangsanya selain daripada tunduk menyerah kepada kekuasaan Barat. Tetapi penaklukan negara Eropa kelas 1 oleh bangsa Asia telah mematahkan pandangan itu, dan seluruh Asia dan Afrika digetarkan oleh rasa kebanggaan luar biasa yang tidak dapat kita bayangkan, yaitu setelah perang Rusia dan perang Jepang yang dimenangkan oleh Jepang. Seorang pendeta agama Nasrani bangsa Scot yang ditempatkan di India Utara menerangkan sampai di mana pengaruh kemenangan Jepang itu dalam jiwa penduduk di sana. Semangat menyala-nyala yang menggelora meliputi India Utara. Sampai di desa-desa terpencil, orang bicara tentang berita kemenangan Jepang di waktu mereka berkumpul-kumpul pada malam hari. Salah seorang tua mengatakan kepadaku, belum pernah ada berita yang begitu menyenangkan seperti berita kemenangan Jepang ini sejak pemberontakan India dahulu. Seorang konsul Turki yang lama berdiam di Asia Barat menerangkan kepadaku bahwa di pedalaman di mana-mana bisa dilihat para petani yang selama ini tidak tahu apa-apa menjadi benar-benar keranjingan oleh berita itu. Asia telah tersentak dari penjuru ke penjuru, dan tidur selama berabad-abad itu akhirnya dihentikan. Asia telah bangun,
Itulah masanya di mana betapa nikmatnya hidup karena suatu babakan baru dalam sejarah dunia yang mulai dicatat. Perang Rusia-Jepang sebetulnya bukanlah yang menciptakan semangat baru ini di Timur, yang sudah berakar lama sebelumnya pada perubahan masa yang terus berlaku. Perang Jepang-Rusia sebenarnya hanyalah suatu gejala peristiwa, bukanlah menjadi sebab mengamuknya gelombang kemenangan kepercayaan pada diri sendiri yang membadai atas Asia Afrika pada tahun 1904 itu. Kemenangan peperangan itu menjernihkan pikiran yang terpendam di dalam otak jutaan penduduk benua timur dan menjadi pertanda yang jelas untuk himpunan pengerahan tenaga bagi bangkitnya timur kembali. Selanjutnya, kebangkitan itu telah memberi pengaruh yang amat mendalam bagi sikap timur terhadap agresi barat yang mulai datang bertubi-tubi. Mengherankan sekali bahwa baru saja timur jauh berhasil menentang agresi Eropa, maka timur dekat dan timur tengah direbut Eropa dengan kebiadaban yang tidak ada bandingannya. Telah kami terangkan dahulu protes dahsyat yang dilancarkan oleh dunia Islam yang ditempa oleh solidaritas moral terhadap manifestasi real politik barat. Sebab itu sungguh menarik untuk mengetahui dengan sebenar-benarnya sampai di mana besarnya pengaruh kemenangan Jepang dalam perkembangan baru ini yang menakjubkan seluruh negeri timur. Kaum ultra imperialis barat benar-benar bermain dengan api selama dasawarsa antara tahun 1904 sampai 1914 Masehi. Berkata Arminius Vamberi, setelah penyerangan Italia ke Tripoli Barat, makin meluas lingkungan ikatan kekuasaan Barat ke dunia Timur, maka makin bertambah ikatan persatuan demi kepentingan bersama di antara bangsa-bangsa dan rakyat Asia, dan mendalamlah semangat kefanatikan menantang dan mengutuk Barat. Apakah bijaksana atau menguntungkan untuk menambah perasaan permusuhan dengan provokasi tak berguna dan serangan-serangan untuk mempercepat peperangan antara dua dunia dan memusnahkan karya-karya kultur modern yang sekarang sedang berkembang di Asia itu? Dan tak dapat dibantah bahwa Perang Dunia Pertama telah membawa kepada hal yang lebih buruk. Dunia Timur sekonyong-konyong melihat bahwa bangsa-bangsa di Eropa yang sampai sekarang memperlihatkan semacam solidaritas dalam hal-hal rasial sekarang bertarung dalam peperangan yang tidak dapat dihapuskan, contohnya dalam lembaran sejarah tentang kekejaman dan kekerasan. Sesama mereka saling bunuh dengan bengisnya. Dunia Timur melihat betapa kesatuan rasial bangsa kulit putih telah dicerai-beraikan oleh jurang-jurang politik dan moral yang menurut mereka sendiri tak mungkin akan hidup. Satu-satunya titik terang dalam peperangan itu bagi Timur ialah semboyan kemerdekaan yang didengung-dengungkan oleh para negarawan sekutu. Tapi selesai perang dan setelah tentara sekutu mencapai kemenangan, tersiarlah kabar bahwa persamaan dengan pidato-pidato tentang kemerdekaan itu digembor-gemborkan. Maka para pemimpin sekutu sedang merundingkan perjanjian-perjanjian rahasia untuk membagi-bagi daerah timur dekat antara sesama mereka yang dijiwai oleh nafsu-nafsu jahat imperialis. Dan dalam perjanjian perdamaian yang mengakhiri peperangan itu bukanlah janji-janji kemerdekaan, melainkan perjanjian-perjanjian rahasia itulah yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan soal-soal dunia timur. Hasilnya paling sedikit di atas kertas ialah menundukkan sepenuhnya timur dekat dan timur jauh di bawah pengawasan kekuasaan politik Eropa. Tidak bisa menerima keadaan ini, maka timur terbakar dalam kancah kemarahan yang tidak hanya terbatas pada protes-protes seperti sebelum perang, melainkan menganjurkan untuk segera disusul dengan perlawanan pemberontakan terang-terangan. Semangat perlawan ini
Semangat perlawanan ini dalam sekejap mata berubah menjadi semacam peperangan dan memaksa negara-negara Eropa mengurungkan maksudnya, yang sudah tentu akan bersikap seperti itu juga terhadap soal-soal lain di masa yang dekat ini. Pergolakan sesudah perang ini akan kami bicarakan lagi secara terperinci dalam bab-bab kemudian. Cukuplah diterangkan di sini bahwa perang besar yang pertama itu telah menjatuhkan prestis Eropa dengan hebat sekali di daerah dunia timur, dan telah membuka mata orang timur melihat segi-segi kelemahan barat. Timur telah memetik dari perang dunia pertama sejumlah pelajaran. Jutaan bangsa timur dan bangsa negro dari segala pelosok Asia dan Afrika disediakan sebagai buruh dan tentara dalam perang kulit putih. Walaupun kebanyakan pasukan-pasukan ini telah digunakan di tanah jajahan, tapi lebih dari 1 juta dibawa ke tanah Eropa, di mana mereka bersama-sama membunuh bangsa kulit putih, memperkosa kehormatan wanita-wanita kulit putih, merasakan kemewahan yang dirasakan kulit putih. Mereka mengetahui kelemahan-kelemahan barat, kemudian mereka kembali ke tanah airnya, lalu menceritakan kisah pengalamannya. Tahulah Asia dan Afrika sekarang apa yang belum diketahuinya tentang Eropa, dan sudah tidak usah diragukan lagi bahwa dunia timur akan mempergunakan pengalaman itu. Suatu kejadian yang terpenting dalam segala persoalan ialah bahwa Timur telah menyadari sedalam-dalamnya perdamaian Versailles yang dikatakan telah memulihkan ketentraman di bumi Eropa sebetulnya bukan untuk perdamaian, melainkan hanyalah suatu tindakan politik yang tidak berguna, tidak konstruktif, suatu ketidakbecusan yang membiarkan penyakit lama tak disembuhkan, malah menambah luka-luka baru. Eropa sekarang terkapar dengan penyakitnya yang tak tersembuhkan, sedang Asia Afrika melihat saat yang baik untuk bangkit memburu cita-cita impiannya dengan tindakan secepat kilat. Beginilah keadaannya sekarang. Dunia timur dirobek-robek oleh pertentangan antara yang baru dan yang lama, berhadap-hadapan dengan dunia barat yang bermusuh-musuhan satu sama lain dan menderita akibat-akibat dari pertualangannya yang gila. Barangkali belum pernah terjadi sebelumnya bahwa hubungan antara dua dunia itu mengandung begitu banyak kemungkinan yang tak dapat dihitungkan dan berbahaya. Suatu hal yang harus dicatat ialah bahwa timur baru ini, timur yang menakjubkan menentang kita sekarang, adalah hasil pengaruh barat yang berkembang di timur dalam bentuk yang belum ada contohnya sejak 100 tahun yang lalu. Untuk menerangkan faktor-faktor besar dalam perkembangan kekuasaan dan akibatnya, kami akan pindah pada pasal berikut ini. Demikianlah akhir dari bab ketiga dari buku yang berjudul Dunia Baru Islam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, menambah pengetahuan, referensi bagaimana sesungguhnya pada saat itu bangsa Asia Timur sungguh sangat terjajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Kebangkitan Asia terinspirasi oleh keberanian Jepang ketika melawan Rusia, dan Jepang pada saat itu memenangkan peperangan tersebut. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.